Pelajaran anak. Ada pelajaran anak. Semua tulisan anak-anaknya dibaca pendek. 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 Jika terpaksa waqaf tetap dibaca panjang satu alif. 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 Ada pelajaran anak. Ada pelajaran anak. Oke. Jadi nanti ketika ada pelajaran yang dibaca sebelah kiri ya, bukan ada pelajaran anak panjang tidak ya. Tapi yang bacaan yang benarnya yang sebelah kiri. Anak ya, bukan anak. Bukan dipanjangin. Ada pelajaran anak. Ada pelajaran anak. Semua tulisan anak-anaknya dibaca pendek. Semua tulisan anak-anaknya dibaca pendek. Jika terpaksa waqaf tetap dibaca panjang satu alif. Jika terpaksa waqaf tetap dibaca panjang satu alif. Pertama tadi tahap mengajarkan komentar gharib sampai hafal. Nah 20 menit itu. Kira-kira kita mengajarkan komentar gharib satu pertemuan cukup nggak 20 menit? Sampai hafal tadi. Ada pelajaran anak. Semua tulisan anak hanya dibaca pendek. Jika terpaksa waqaf tetap dibaca panjang satu alif. Nah kalau anak-anak kita ternyata agak lambat misalnya belum hafal, kemudian 20 menit itu ya ternyata kita belum masuk ke tahapan berikutnya. Anak-anak kita 20 menit baru hafal itu saja komentar itu. Ya berarti sudah hari itu berarti hanya ngajarin komentar saja. Ya. Nah nanti besoknya baru dilanjutkan. Jadi untuk gharib, untuk tahapan yang keempat tadi ya, merekap atau mengevaluasi ya bacaan gharib dan komentarnya ke buku nilai, buku gharib, rekap gharib. Itu kalau betul-betul sudah lancar bacaan gharib, kemudian mampu menunjukkan ayat gharib ya, kemudian hafal komentarnya. Setelah itu baru dimasukkan ke rekap nilai. Jadi dalam pembelajaran gharib tidak harus satu kali pertemuan langsung beres direkap gitu ya. Nah, jadi disesuaikan dengan kemampuan anak-anak kita. Bisa jadi baru 3 pertemuan baru udah pada bagus nih, udah hafal komentarnya, kemudian bacaan gharibnya lancar, kemudian mampu menunjukkan ayat gharib, berarti ini sudah siap nih, diambil nilai, gitu ya. Oke, tahapan pertama tadi apa? Guru mengajarkan komentar gharib sampai hafal. Nah, pertama itu. Ya. Udah nih. Contohnya di surat An-Nahl ayat 2 juz 14. Contohnya di surat An-Nahl ayat 2 juz 14. Nah, kemudian yang kedua tahapan apa? Guru membacakan ayat gharib dan komentarnya. Yang kedua, tahapan kedua, kita masuk tahapan kedua ya. Tapi ceritanya anak-anak kita sudah hafal komentarnya. Kita masuk tahapan kedua. Nah, di gharib juga ada buku apa alat peraga. Nanti kalau dibuka alat peraganya itu sama seperti ini alat peraga. Jadi kita mencontohkan dulu ya, mencontohkan kemudian membaca komentar. Baik, contohkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal 'ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Ya anak-anak, ada pelajaran apa? Ada pelajaran anak. Bagaimana komentarnya? Semua tulisan anak-anaknya dibaca pendek. Jika terpaksa waqaf tetap dibaca panjang satu alif. Jadi di sini membaca apa ayat gharib dan komentarnya, gitu ya. Jadi anak-anakku di sini ada tulisan
Ana tulisannya panjang ya, ada fathah diikuti alif, tapi dalam membacanya dibaca pendek. Nah ini ya, tahapan kedua, guru membacakan ayat ghalib dan komentarnya ini ya. Ini adanya di alat peraga ya. Makanya guru nanti ketika mengajar siapkan alat peraga ya. Kalau tidak ada peraga, itu langsung ke buku ya. Nah, usahakan ada peraga. Lanjut, ini yang kedua. Yang ketiga, menunjukkan materi buku. Nah, baru dipersilakan membuka buku. Kalau tadi ya, ketika kita mengajarkan di awal komentar ghalib itu anak-anak kita belum diperkenankan membuka buku dulu. Buku ghalibnya belum dibuka supaya fokus menghafal komentarnya ya. Jadi fokus dulu komentarnya. Nah, di tahapan ketiga ini baru silakan anak-anakku dibuka buku ghalibnya ya. Guru menunjukkan materi ghalib di buku. Ya, ini apa namanya materi ghalib di buku. Nah, ini masuk ya, masuk ke buku ini. Kemudian juga sama ya dibacakan ya. Oke. Ada pelajaran anak, semua tulisan anak hanya dibaca pendek. Jika terpaksa waqaf tetap dibaca panjang satu alif. Contohnya di surat An-Nahl ayat 2 juz 14. Untuk bacaan ini ya, anak-anak kita tidak diwajibkan hafal. Tidak diwajibkan hafal, tapi diusahakan betul-betul ini bacaan ini lancar dan tartil. Bacaan ini lancar dan tartil ya. Karena sudah selesai di jilid umi dan tadarus. Ya, lanjut ya, insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama baca. Yuk, baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Ada pelajaran apa? Ada pelajaran anak. Bagaimana komentarnya? Semua tulisan anak hanya dibaca pendek. Jika terpaksa waqaf tetap dibaca panjang satu alif. Ya. Jadi kalau sudah hafal komentar, mampu menunjukkan ayat ghalibnya ya, ada di anak ya. Menunjukkan apa? Ayat ghalibnya, kemudian membaca dengan tartil juga ini. Itu baru dimasukkan ke rekap evaluasi. Nah, yang keempat evaluasi ya. Jadi itu setelah anak-anak kita sudah lancar bacanya ya, baru dimasukkan ke rekap nilai ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya masuk ke 20 menit berikutnya apa? Tadarus Al-Quran. Tadarus dibuka juz berapa? 20 menit tadarus ya. Setelah beres tadarus kemudian drill ya. Drill diulang lagi nih, pelajaran anak ya. Drill habis itu penutup. Itu ya. Oke, itu saja. Kita lihat aja ya untuk supaya lebih ini untuk apa pokok bahasan ghalib. Ini mudah ya. Apa namanya? Oke, berikutnya. Ini mengevaluasi bacaan ghalib dengan komentarnya dan dimasukkan ke rekap ghalib. Nah, ini rekap ghalibnya. Ya, ini ada pelajaran anak, anaba, fa'il, bin nabain, malaikim ya.
ya. Baik. Untuk pokok bahasan ini, kira-kira bagaimana mengajarkannya? Ada pelajaran semua tulisan anak. Ya, ini sampai hafal. Terus berikutnya, sudah boleh kan? Oke. Oke, ini ada pelajaran Afain. Hati-hati banyak dibaca pendek. Kemudian pelajaran Min nabai. Hati-hati banyak dibaca pendek. pendek. Oke. Berikutnya ada pelajaran Dibaca pendek. Oke, berikutnya malah Dibaca pendek. Nah, ini ada dua pokok bahasan ya. Ada mi'atain, ada mi'atun atau mi'ah. Boleh ya. Ini sama-sama hati-hati ininya dibaca pendek. Nah, di sini ada dua, ada mi'atain, ada mi'atun. Kemudian ini ada pelajaran semua tulisan luar yang dibaca panjang kecuali dibaca sampai hafal. Oke. Nah, ini contoh, masih contoh. Nah, kemudian ada lakinna, hati-hati namanya dibaca pendek. Kemudian ada walakinna, kalau ini hati-hati namanya tetap dibaca panjang. Mirip nih, lakinna sama walakinna, kalau ini tetap dibaca panjang. Nah, ini bagaimana cara mengajarkannya? Al-Zuluna. Nah, ini ya. Ada pelajaran al-zununa hunalika. Jika dibaca waqaf nanya dibaca panjang, jika dibaca wasal nanya dibaca pendek. Al-zununa hunalika. Gitu ya. Jadi pertama ini dulu. Ada pelajaran al-zununa hunalika. Jika dibaca waqaf nanya dibaca panjang, jika dibaca wasal nanya dibaca pendek. Az-zununa hunalika. Gitu cara mengajarkannya. Kemudian ini juga sama ya. Nah, ini ada pelajaran ar-rasulah wa qalu. Jika dibaca waqaf lanya dibaca panjang, jika dibaca wasal lanya dibaca pendek. Ar-rasulah wa qalu ya. Kemudian samuda juga sama seperti ini. Nah, ini ya. Ini pelajaran salasila. Qawariro. Nah, ini ketika nanti sudah disampaikan di salasila, dicontohkan semuanya ya. Kali ini komentarnya jika dibaca wasal hanya dibaca pendek ya. Jika dibaca wasal berarti salasilanya dibaca pendek. Nanti dicontohkan bacanya kalau kita baca. Kemudian jika terpaksa waqaf boleh dibaca sukun atau panjang satu alif. Kemudian kita contohkan bagaimana ketika kita kehabisan napas misalnya terpaksa wasal ya. Terpaksa waqaf dibaca sukun sama dibaca wasal apa? Boleh dibaca sukun atau panjang satu alif. Salasil. Nah, kemudian yang terakhir untuk mengajarkan komentar di qawariro. Jadi begini ya, qawariro. Ada pelajaran qawariro. Jika waqaf di akhir ayat ke-15 rohnya dibaca panjang, penggalannya dibaca qawariro panjang ya. Yang kedua, awal ayat 16 rohnya dibaca pendek. Qawariro fiddah. Contoh ininya pendek ya. Jika dibaca wasal kedua rohnya dibaca pendek dari sini. Qawariro fiddah. Dua-duanya dibaca pendek. Kemudian yang terakhir, jika waqaf di qawariro yang kedua rohnya dibaca sukun ya.
qawarir qawarir. Begitu. Kira-kira panjangan nggak jelasin tadi? Jadi satu, kemudian ada contoh. Kedua ada contoh resminya sampai terakhir. Nah, ini materi apa? Di halaman 14 ini adalah halaman evaluasi. Halaman evaluasi. Anak-anak kita kalau sudah kita bacakan ini, kemudian mampu membacakan komentarnya, komentar muridnya hafal semua, berarti tuntas murid 1. Misalnya, coba anak-anak kita bacakan ya komentar ya. Yang pertama, coba sebutkan komentar pelajaran afain. Coba sebutkan komentar pelajaran malaihi. Bagus. Kemudian komentar murid pelajaran walakinna. Dibaca pendek. Coba pelajaran waliro. Jika wakaf di akhir ayat Jika wakaf 15 di akhir ayat 15 dibaca panjang. Waliro. Awal ayat 16 dibaca pendek. Waliro minum firqah. Jika dibaca kosong kedua rohnya dibaca pendek. Waliro minum firqah. Jika wakaf baris satu tuntas ya. Kemudian masuk warid 2. Nah ini sama ya, tahapannya sama. Ini ya suku tulisan shad harus dibaca sin, tulisan shad harus dibaca sin. Kemudian ada tulisan shad boleh dibaca shad, boleh dibaca sin. Lihat ya. Kemudian ada tulisannya shad tetap dibaca shad. Nah, kemudian ada Taro'ah. Ini komentarnya cukup singkat. Awal surat Taro'ah atau Taubah tidak boleh membaca basmalah ya. Kemudian di warid ada 4 ayat ya yang harus 4 ayat, 4 surat yang harus dihafal anak-anak ya. Yang wajib dihafal, ini kalau dicatat ya, ingat-ingat. Yang perlu dihafal adalah yang pertama materi imalah dan rehan. Jadi anak-anak kita belum pindah nih ke materi latak mana ismam sebelum hafal komentar, hafal ayatnya ya. Ayatnya dihafal yang ini nih. Ada banjerehan, kemudian ada ismam ya, yang dihafal. Kemudian ada sakta, ini nih sakta. Kemudian ada tasdil. Nah itu 4 itu ya. 4 itu yang harus dihafal ya. Yang harus dihafal ada apa tadi? Imalah, isma, sakta, tasdil. Ya. Untuk sakta ya, anak-anak kita untuk menghafalnya seperti ini ya. Bacaan sakta artinya berhenti sejenak sekedar 1 alif tanpa bernafas. Di Al-Quran ada 4 tempat. Nah ini contoh-contohnya harus hafal. Contohnya di surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 2 juz 15 dibaca penggalangnya. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Itu ya. Surat Yasin ayat 52 juz 23. Mim marqatina hada. Surat Al-Qiyamah ayat 27 juz 29. Wa qila man raqa. Ya. Yang terakhir surat Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30. Kalla sampai situ. Yuk coba kita baca sama-sama komentar pelajaran sakta ya. 1, 2, 3. Bacaan sakta artinya berhenti sejenak sekedar 1 alif tanpa bernafas. Di
Nah ini apa ini? Dhofin. Ini tidak perlu cukup dihafalkan komentarnya saja. Kemudian ini dihafal ya tasil. Ini juga ituni tidak perlu dihafal, cukup komentarnya saja. Nah, kemudian yang terakhir ini bisalismu dibaca bisalismu. Nah, kemudian halaman berikut ini hanya contoh saja, artinya mengulang materi yang sebelumnya. Coba di surat Al-Qiyamah ada pelajaran apa ini? Kemudian Al-Imran ada pelajaran apa? Afain. Bagaimana komentarnya apa ini? Berikutnya ada pelajaran apa? Samuda. Nah, bagaimana komentarnya Samuda? Samuda. Ada pelajaran Samuda. Semua tulisan Samuda daknya dibaca pendek. Jika terpaksa wakof daknya dibaca sukun. Samuda. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga contoh sampai di akhir. Nah, ini halaman 28. Ini halaman evaluasi. Kayak itu. Coba kita ulang 4 tahapan pembelajaran ghaib ya. 1. Guru sampai hafal. 2. Dua guru membacakan ayat ghaib dan komentarnya.